the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kita melayani di daerah Bulaang Mongondo. Tentunya di daerah Bulaang Mongondo itu dikenal mayoritas adalah kaum Kedar ya. Nah, puji Tuhan kita ada di Bulaang Mongondo, puji Tuhan. Nah, saya dari 2018 ikut juga dulu jemaat, kemudian 3 tahun yang lalu, yaitu 2021, kami membuka pelayanan. Ya, 2021 bulan November, kami merintis satu pelayanan. Tentunya pelayanan kami ini bukan pelayanan yang dipikir orang mungkin menghasilkan, tetapi kami yang harus berkorban, baik tenaga, pikiran, dan juga materi tentunya. Ya, kami berkebun di samping kami pelayanan, kami berkebun di sini. Puji Tuhan, itu saja mungkin dari saya, dan kita sama-sama ada di Christian Civil Mission ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin habis itu Pak Ketua Umum kita, Pak Samuel Randet, kemudian Sekretaris Umum kita, Pak Surbakti. Silakan Pak Ketum. Iya. Kenalan kita. Puji Tuhan, salam semua. Baru lihat ini Ibu Watini juga ya. Salam semua, saya Pendeta Samuel Rande, pelayanan di GPDI Manuel Salembaran Jaya, Jembatan Kosambi, Tangerang, belakang airport. Dan puji Tuhan, Tuhan panggil dari pelaut ketika kita ada di Christian Civil Mission Singapura, maka disitulah kami terpanggil dari sana tahun 86 masuk sekolah Alkitab. Jadi tahun 80 saya sudah kadet, dan setelah itu kerja beberapa tahun sampai Tuhan memanggil saya dengan cara Tuhan sendiri, yaitu saya di Saudi Arabia sakit keras, bengkak, kepala lembek, dan saya harus pulang ke kampung halaman. Dan saya bernasar kepada Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan, saya mau jadi hamba Tuhan. Nah, dan puji Tuhan sampai sekarang, kami sudah 35 tahun dalam pelayanan di sini, dan anak-anak kami juga lahir di sini, lahir di tempat pelayanan, yang sekarang juga ada di kapal, mereka berdua. Ya, jadi anak saya anak kandung 2, anak angkat saya banyak di sini, anak-anak asuh banyak, anak-anak sekolah juga. Jadi puji Tuhan, kita melayani saja. Dan kalau Bung Helprik belakangan dia terpanggil juga, dan sekarang katakanlah baru kurang lebih 3 tahun merintis pekerjaan Tuhan, tentu kita pahami ya pelayanan di desa. Kami juga di desa di sini, bagaimana kalau kita merintis itu kita harus penuh pengorbanan ya. Tapi percayalah, tidak akan selamanya kita merintis, asal kita setia, tulus melayani Tuhan. Nanti Tuhan akan kirim dan percayakan jiwa-jiwa, bukan orang susah lagi, tetapi orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita didik saja, kita layani saja, kasih kenyang mereka dengan firman Tuhan, maka mereka akan setia juga untuk mempercayakan hidupnya untuk kita gembalakan. Karena penggembalaan itu adalah kepercayaan untuk menuntun umat ke surga. Jadi bukan main-main. Bukan main-main. Kita ini dipanggil, ini luar biasa. Ini panggilan istimewa bagi kita. Dan saya senang sekali kalau ada pelaut
yang terpanggil melayani Tuhan. Itu. Dan kita lihat buah-buahnya. Ada juga yang asal-asalan, ada juga yang memang serius mau melayani Tuhan dan buahnya akan kelihatan karena dari pohonnya, dari pohon kita akan lihat buahnya. Ya, jadi kita tidak akan susah-susah di dalam pelayanan sebab Tuhan bertanggung jawab dalam pelayanan kita masing-masing. Khususnya Pak Bendum ini maju terus, kita support dengan spiritual. Ya, kita yakin dan percaya satu waktu juga Tuhan berkati pelayanan di sana. Ya, uh, karena kami sudah alami. Ya, bayangkan aja sudah 35 tahun. Jadi waktu Cape Helprik masih di kapal, kami sudah sedang bertempur di desa-desa, ya, melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita agak menikmati sekarang ini, itu memang wajar karena jam terbang kita udah Tuhan sudah hitung semua. Jadi kita juga tidak akan susah terus, tetapi kita menikmati berkat Tuhan di usia tua kita. Saya sudah 3 cucu dan tetap setia melayani Tuhan. Walaupun saya cuci darah 2 kali seminggu, tapi saya enjoy aja, saya bersyukur aja. Ini mau ke Samarinda lagi, ada ponakan mau nikah, jadi bantu doa supaya kita bisa menghadiri juga, bersosialisasi dengan keluarga yang merantau, menghadiri pernikahan ponakan. Ya, tanggal 21. Ya, jadi kiranya Tuhan tolong kita dan kita sebagai satu dalam CSM kita harus komitmen. Kalau kita sudah sepakati untuk berorganisasi, kita juga konsekuen dan kita juga jaga integritas kita sebagai hamba Tuhan. Ya, karena dari kehidupan kita lah orang akan melihat dan buahnya dan akan menjadi kesaksian hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi sudah 35 tahun rupanya saya nggak pernah menghitung-hitung, nggak pernah tahu persis. Ini Pak Ketua Umum kita, Christian Seaman Mission Indonesia, sudah 35 tahun melayani ya. Dan sekarang luar biasa anak-anak diberkati seperti disampaikan tadi. Anak kandung dua-dua ada bekerja di Eropa sana, di luar tentunya ya, luar biasa. Diberkati hambanya. Tuhan Yesus memberkati Pak Ketum dan sekarang kita ke Pak Sekumnya, Sekretaris Umumnya ini, hambanya Pak Surbakti. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kesempatan ini juga saya bisa bersaksi bagaimana Tuhan memanggil saya jadi hambanya. Awalnya saya terpanggil ketika tinggal di CSM Singapura. Tadi saksi oleh hambanya Brett Semerande. Kami ada di sana. Tapi saya sendiri dalam bekerja tidak merasakan apa namanya damai sejahtera, tidak mengerti apa tujuan hidup. Tapi di CSM itulah kami digodok. Nah, lewat seorang hamba Tuhan mungkin Semerande masih ingat pendeta Joseph Julia ya. Nah, dia khusus mendoakan saya. Dalam doanya itu dia katakan bahwa saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Tapi awalnya saya sih percaya tak percaya. Nah, waktu kami sama-sama ke Semerande naik bus ya, Semerande utarakan bahwa dia terpanggil untuk melayani. Saya bilang, ya udah, pergi dulu lah, nanti saya menyusul. Itu kata-kata bahasa Bali sebenarnya menyusul. Tapi tahun 88 saya terpanggil pergi ke sekolah kitab. Ya, jadi 89 sudah selesai. Nah, saya melayani di Depok. Dan sekarang sudah punya cucu 1. Anak menantu melayani juga di GBI. Banyak Pendeta Peter Makayo yang sudah kenal. Nah, dia hamba Tuhan. Dan ada cucu 1 di situ, namanya Giuseppe. Dan anak yang kedua, laki-laki, Yosep.
Yosef ini adalah tinggal di Kalimantan untuk mengawasi beberapa perusahaan, ya. Nah, jadi dia sebagai pengawas atau sertakan penasihat buat perusahaan. Nah, dan dia belum menikah. Rencanakan mungkin ya kalau Tuhan kehendaki dia akan menikah tahun depan, ya. Nah, tapi itulah didoakan juga. Dan kami melayani di bawah naungan gereja GPDI Apostolik di Depok. Dan panggilan Tuhan bagi saya melayani dua hal, yaitu penginjil dan pengembalaan, tapi lebih dominan untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Dan terban juga buat CSM tentunya, karena Tuhan panggil saya dari sana, dan ini nggak bisa diabaikan. Nah, makanya istri yang Tuhan tempatkan juga di samping saya ajak untuk terlibat melayani di CSM. Nah, itulah sekilas saya sampaikan buat kita bagaimana kesaksian dari mantan pelaut bisa hamba Tuhan itu murni oleh karena Tuhan izinkan situasi di mana saya tidak merasakan namanya kedamaian, ketentraman dalam bekerja, walaupun di Singapura dikatakan ramai, tapi sepi di tengah-tengah keramaian. Jadi kondisi itulah membentuk saya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan. Dan sekarang saya bisa nikmati di tengah-tengah kondisi, walaupun tidak ramai tapi tidak merasa sepi. Karena janji Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan, aku tidak pernah membiarkan, aku tetap bersama dengan engkau selama-lamanya. Dan itulah bagaimana Tuhan panggil, sehingga saya setia hari ini, itu bukan karena saya, tapi Tuhan yang memberikan kesetiaan, mampu bertahan dalam situasi apapun. Itu oleh karena kekuatan Tuhan saja. Itu saja kesaksian yang saya sampaikan. Tuhan berkati. Serahkan kepada hambanya, Herbert Damai. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Sekum. Luar biasa. Jadi mantan pelaut juga yang sudah melayani baik sebagai gembala tadinya, tapi sekarang lebih kepada penginjilan. Ini hambanya dipakai luar biasa ya untuk ke bangsa-bangsa, walaupun sudah uh, tidak di kapal, tetapi dalam penginjilan sampai ke Amerika sudah ya luar biasa. Bersama-sama Pak Ketum ini sudah mereka sudah sampai berjumpa dengan George Bush sama uh, presidennya di sana ya, mereka berdua luar biasa. Kita ini cuma dengar-dengar dan lihat-lihat di fotonya aja ini Amerika. Nanti kita bersama-sama dengan pengacara kita Pak Evert ini kita akan mau ke Prancis. Puji Tuhan. Sekarang ada pengacara kita Pak Evert John Suheti ya. Silakan Pak Evert, perkenalan kita. Jadi CSM ini ada pengacaranya ya. Puji nama Tuhan, silakan Pak. Ya, salam semuanya. Salam kenal. Salam. Ya, saya terima kasih sudah bergabung dan sudah masuk di keluarga besar CSMI ya. Betul ya Pak Elfrik ya. Nah, saya ya, masuk itu CSMI itu Kristen Cement Mission Indonesia. Kristen Cement Mission Indonesia. CSMI. Ya, saya masukkan Pak Dame, saya kenal dengan Pak Dame, terus kemudian saya kenal dengan Pak Ketum, Pak Samuel waktu di Batam, ketemuan untuk pelayanan misi Christian Cement Mansion. Ya, itu kemudian saya anaknya pelaut. Jadi saya bukan pelaut, saya anaknya pelaut, anaknya Pak Erkin, Pak Sasurati. Jadi papa saya juga belayar di Singapura, juga
pelayanan juga. Mungkin kalau boleh dibilang juga teman daripada Pak Elfried Dame di Singapura. Juga ada Pak Heri di sini. Itu juga teman dari papa saya. Jadi kebetulan saya mendapat komunitas keluarga baru. Saya disambut dengan baik dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Saya terima kasih sudah punya keluarga baru di komunitas Simon Manson Indonesia. Itu saya sudah menikah, tapi masih pergumulan untuk anak. Itu saja pekerjaan saya sebagai pengacara. Terima kasih, salam kenal dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Di samping hambanya ini sebagai pengacara, dia juga pelayanan drummer ya di gereja ya. Gereja segala bangsa dan segala denominasi. Jadi hambanya ini. Jadi dari gereja apa kota coba GKPI? Saya bergereja di Gereja Penyebaran Injil, Pak Elfried. GPI. Oh iya, Gereja Penyebaran Injil. Tetapi dipakai juga pelayanan kemana-mana, bukan saja ada di denominasi itu. Ya, karena hambanya ini punya talenta main musik yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Oke, baik. Selanjutnya kita dengar daripada Ibu Wartini, GBI Sangkakala di mana ini Sangkakalanya? Sebab banyak yang GBI Sangkakala ini. Silakan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Buka dulu mic-nya itu, masih di mute. Masih di mute, buka dia punya ini. Oke. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Watini. Saya bergereja di GBI Sangkakala Tanjung Priuk. Kami bersama-sama dengan Ibu Pendeta Teresia dan Bapak Pendeta Peter Makawekes. Tepatnya di Jalan Ganggeng, Sungai Bambu, Tanjung Priuk. Itu perkenalan saya pada malam hari ini. Kami juga sama-sama melayani di CSM Tanjung Priuk bersama-sama dengan Bapak Peter, Bapak Samuel, dan Bapak Surbakti. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita boleh bergabung dalam acara CSM pada malam hari ini. Puji Tuhan, itulah kesaksian saya, perkenalan saya pada malam hari ini. Haleluya, amin. Ya, terima kasih. Apa Petua juga mantan pelaut dulu, bukan? Kalau keluarga dari suami pelaut, Pak. Oh suami ya. sudah meninggal. Oh ya, sudah lebih dulu pulang ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu atas bergabungnya, tetap setia untuk tetap bisa bergabung. Kita di Zoom ini setiap 2 minggu satu kali. 2 minggu satu kali, ibadah on-site 2 minggu juga ya satu kali, kurang lebih begitu. Jadi tetap bisa bersama bergabung untuk kita saling komunikasi satu dengan yang lain. Lebih daripada itu kita dengar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau maju di dalam Tuhan. Ya, apa terlebih waktu yang sudah sangat singkat ini dia. Ya, baik, terima kasih Ibu sekali lagi. Nah sekarang kita ingin dengar dari Kapten Daniel Rotinsulu. Silakan Kapten Daniel. Iya. Buka mic, buka kameranya kalau masih bisa buka kamera. Kita mau lihat wajah yang ganteng itu. Silakan, Pak. Oke. Tuhan memberkati. Kalau nggak Kapten Yonas dulu, silakan, Pak. Atau mana ini? Buka mic-nya. Bas Yonas. Oh, Bas Yonas, ya Bas Yonas. Ya, buka mic-nya
kalau nggak mau buka kamera mungkin signalnya karena di laut ya. Silakan Bas Yonas. Ah, mana? Ya, Ah, itu dia. Ah, adanya situ. Oke. ya, Silakan, Bas. kayaknya belum Ah, dibuka kamera maupun suaranya. Shalom, selamat malam iya. Bapak Ibu sekalian. Nama saya Yonas. Malam, malam, malam. Iya, Yonas Pesik yang tepatnya. Saya di kapal sebagai engineer yang sudah dari tahun 93 sudah belayar, tapi baru masuk di CSM Singapura pada tahun 1998. Itu saya mulai bergabung. Itu dikarenakan kita bekerja di bunker, jadi ada sistem shift, 2 hari di kapal, 2 hari di darat. Jadi pada saat di darat ya kita tempat tinggal di rumah misi, Christian Mission. Dan disitulah semenjak saya tinggal di sana saya mulai banyak belajar tentang firman Tuhan, bagaimana mengorganisasi rumah ibadah dan juga berkenal dengan teman-teman pelaut. Masuk di situ juga kita berkenalan dengan Pak Pendeta Berbakti, Pak Pendeta Samuel, Pak Pendeta Bapak Musa Samadi, dan juga Pak Peter Lekes, dan banyak lagi termasuk dengan Pak Daniel Rutinsulo. Dari situ kita mulai mengikuti ibadah-ibadah dan juga event-event maupun yang ada di sana. Dan secara berjalannya waktu, sebenarnya kami ini sebetulnya sudah cukup lama mengenal akan Tuhan, mengenal akan banyak sudah khotbah-khotbah dari pendeta maupun dari hamba-hamba Tuhan lain yang sudah kita lalui, kita dengar gitu. Namun ya mungkin karena Tuhan maunya kita tetap bekerja, maksudnya itu tetap melayani di kapal, bekerja di kapal, ya sehingga kami tidak bisa menjadi pelayan seperti hamba Tuhan yang seperti Bapak Pendeta lakukan saat ini. Jadi kita cuma bisa bekerja sampai saat ini. Jadi mungkin panggilan kita di situ, walaupun sebetulnya secara secara naluri pengen juga sebetulnya seperti apa-apa lain gitu. Namun mungkin panggilan Tuhan tidak ke situ, saya pun tidak tahu, itu haknya Tuhan. Jadi sehingga beginilah kita sampai saat ini pun kita masih bekerja dan uh, melayani di keluarga lah, keluarga kita sendiri. Dan semenjak CSM di Singapura tutup oleh karena banyak hal, ya otomatis kita sudah tidak bisa mengikuti banyak lagi kegiatan-kegiatan karena kita belayar, dan dalam pelayaran tidak, ya kecuali kita ada masuk ke kota atau ke daerah yang ada gereja, nah, gereja apa aja kita masuk gitu. Dan setelah pulang ke Batam ya kita kembali ke gereja kita masing-masing yang ada di Batam, gereja keluarga kita. Dan juga setelah di Batam pun kita tetap bergabung dengan DSM yang ada di Batam, yang sekarang yang tetap memang masih aktif ya, tapi ya cuma sekedar ikuti ibadah-ibadah ya seperti rutin seperti biasa. Dan itulah, puji Tuhan sampai sekarang masih sehat-sehat, dan biarlah kiranya kalau memang Tuhan masih memakai kita untuk bekerja, ya kita tetap bekerja. Pada saat ini Tuhan memakai kita untuk melayani mungkin full time, ya kita tidak bisa lagi menolak kalau seandainya Tuhan sudah memanggil kita ke situ. Ya untuk sementara begitu saja kesaksian saya sebagai pelaut, dan kiranya
biarlah CSM tetap eksis, CSM tetap berjalan sesuai dengan uh, CSM itu sendiri, yang untuk kita selanjutnya bisa beribadah dan mengenal firman Tuhan, untuk khususnya untuk bagi para pelaut. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus. baik. Terima kasih, Bas Yonas. Terima kasih. Jadi, ya, melayani atau full time itu, ya itu panggilan. Tapi kalau sekiranya pekerjaan dikerjakan juga, itu adalah pelayanan untuk keluarga, untuk ya tentu untuk keperluan dan kebutuhan kehidupan itu kita sedang melayani. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan ada neko-neko, jadi sampai sekarang masih on board, masih berlayar, tinggal di Batam. Puji nama Tuhan. Ya, tadinya kita ada di Tanjung Pinang, sekarang kita ada di Sulawesi Utara. Kembali ke kampung halaman. Ya, baik. Selanjutnya kita ingin dengar dari Kapten Daniel. Kapten Daniel, buka kamera, buka mic-nya, silakan Cap. Apa masih di Molabo, Aceh, atau di mana ini posisi Cap? Silakan. Oh, mungkin Kapten Daniel ini sedang. Oh, silakan Cap. Iya. Itu dia. On board ini kelihatan. Kunci ada di belakang itu. Iya. Silakan Cap. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Ya. Oh, kesaksian ini ya. Oke, puji Tuhan sampai hari ini saya masih di kapal. Posisi ini masih di Melabu ini, di Nagan Raya. Ya. Untuknya flashback ke belakang masalah CSM, sebetulnya saya sejak tahun 85 sudah mengenal yang 324 ya, CSM yang lama ya. Tapi namun saya kapal yang kecil mungkin tidak terlalu terekspos. Namun teman-teman yang lama-lama di sana pasti sudah mengenal. Mungkin baru pindah ke 277 mungkin sama Pastor Rande, kemudian Pastor Surbakti, baru lebih kita mungkin lebih saling mengenal. Tapi awalnya memang tahun 85 kita sudah di sana, karena kita cuma kapal-kapal kecil, Batam, Jurong Port itu dulu, kapal-kapal bawa kapal-kapal ikan hidup lah istilahnya kita dari Batam. Sampai ke sampai sekarang ini yang mengenal CSM sebetulnya dari Batam. Zaman-zaman dulu masih Ruben Lalang, masih Markus Solseva. Kami satu angkatan dulu sama Yesi Mantiri almarhum. Ya, saya pernah dengan almarhum Markus Solseva dulu di Batam. Ya, belum dapat kerja. Ya, saya mengingat beliau juga pada saat kalau kami datang harus baca firman Tuhan dulu baru bisa dapat makan. Ya, dulu beliau itu baru di kapal Ilham Arjuna di Batu Ampar dulu, ya, dengan almarhum Markus Solseva. Kemudian ingat sama Ruben Lalang, saya juga mengikuti proses pendirian CSM pertama yang di Jodo itu ada lapangan dulu, rumah Ruben Lalang sebetulnya di situ. Di sampingnya dulu kami dirikan CSM itu yang di Batam. Sampai pada kelanjutan kita sudah berlayar, kemudian kita ketemu teman-teman ya seperti Yonas, kemudian banyak teman-teman yang ya puji Tuhan saya bertumbuh di CSM. Kalau dulu masih 277 kalau mau sembahyang apapun kami saling ngumpet-ngumpet, takut
ya mau doa syafaat aja kita masih, ya puji Tuhan, dengan perkembangan di CSM kami ya bisa bertumbuh dan bisa ya sampai pindah ke ke Tanjung Ru CSM, kemudian pindah lagi ke Kofan selanjutnya dan seterusnya. Kami mengikuti terus. Dan puji syukur sampai sekarang saya pribadi masih bisa di kapal itu karena kemurahan Tuhan. Dan sekarang saya masih tinggal di Batam. Saya rasa cukup. Ya, terima kasih. Saya kembali ke Kapten Dani. Terima kasih, Ger. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, jadi kalau dulu masih sembunyi-sembunyi kalau doa syafaat, sekarang sudah nggak sembunyi-sembunyi lagi, berarti dijadwalkan untuk minggu berikutnya untuk doa syafaat. Nanti jangan sembunyi-sembunyi lagi. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kalau bisa mengikuti saya akan baca, dan saudara-saudaraku juga bisa mengikuti. Ayat di Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-35. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi ia telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini yang sudah kita baca dari Roma pasal yang ke-8 ini, mulai ayat 31 sampai 35, dengan tema Yesus pembela kita. Ya, sekali lagi tema kita malam hari ini adalah Yesus pembela kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari ayat 31 ini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat ini banyak sudah dihafal oleh orang-orang percaya, orang Kristen khususnya. Bahkan ayat ini merupakan slogan ada kalanya bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Dan saat ini, seperti tema yang kita katakan, saya katakan tadi, bahwa Kristus Yesus adalah pembela kita. Jadi hari ini kita akan belajar orang yang macam mana dibela Tuhan. Itu yang kita pelajari malam hari ini. Manusia seperti apa yang diboleh oleh Tuhan. Yang pertama saya akan jelaskan di sini. Yang pertama yang dibela Tuhan ialah apakah kita ada di pihak Allah. Itu yang pertama.
Orang di pihak Allah sudah pasti dia akan memuliakan Allah, ya. Dan orang yang memuliakan Allah juga ada tertulis dalam kitab Amsal, ya, kita akan baca pasal yang dimana orang percaya yang memuliakan Allah ada 3 hal. Yang pertama, Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 mengatakan, muliakanlah Allah dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi saudaraku, orang yang di pihak Allah, yang pertama dia harus memuliakan Allah dengan harta. Dan yang kedua, terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Dia katakan di sini bahwa sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang kedua. Dan yang ketiga ada dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-46 dikatakan bahwa lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi kita 3 hal tadi, orang yang di pihak Allah. Yang pertama dia memuliakan Allah dengan harta. Dan kedua memuliakan Allah dengan tubuh. Dan yang ketiga memuliakan Allah dengan jiwa. 3 hal ini orang dia berada dalam di pihak Allah. Kalau siapa melawan kita, siapakah lawan kita? Yang pertama kita dibela oleh kita orang yang di pihak Allah. Dan yang kedua, kembali kepada kitab Roma tadi, kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-33 di sini dikatakan, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Dan yang kedua, orang yang dibela ke orang adalah orang pilihan Allah, ya, orang pilihan Allah. Sebab ada juga tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 di sini mengatakan bahwa sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kita bersyukur kepada Tuhan, ayat ini mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saudaraku, yang kedua ini adalah kita harus menjadi umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Saya percaya semua kita yang hadir malam hari ini adalah umat pilihan Allah. Amin. Umat pilihan Allah. Dan yang ketiga dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35 dikatakan di sini bahwa siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Dengan kata lain, apapun masalah yang kita alami, apapun Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, tantangan, apapun seberat, kita tidak pernah terpisah oleh kasih Kristus. Kasih Kristus tidak akan memisahkan kita, walaupun kita diperhadapkan banyak persoalan dan masalah. Sebab itu Tuhan telah menuntut kita agar supaya kehidupan kita
tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apapun terjadi, tetap bersyukur dan bersyukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, juga saudaraku pernah saksian saya, saudaraku dikasih Tuhan, pernah tahun 2005 saudaraku saya sakit di rumah, saya masuk opname di rumah sakit Koja. Jadi saya di opname selama 10 hari ya, 10 hari. Zaman itu tahun 2005 itu belum ada BPJS, saudaraku dikasih Tuhan. Saya masuk rumah sakit. Setelah sudah mau sembuh lah, sudah mau keluar, tapi nggak bisa keluar. Saya sedang tunggu, tiba-tiba Pak Gunggun datang membesuk saya. Puji Tuhan, Pak Gunggun tahu saya sakit, karena saya tidak telepon siapa-siapa. Padahal kita sudah siap-siap mau keluar itu, saudaraku dikasih. Ternyata saya nggak bisa keluar. Karena saya dari, dari perawat bilang, Pak, tolong ke administrasi sana. Ternyata biayanya mahal sekali, tinggi sekali. Sedangkan saya tidak ada biaya waktu itu. Saya lihat Pak Gunggun Supardi, puji Tuhan. Ada berkat ini. Mungkin ada dari Singapura kirim begini Pak. Ternyata tidak, dia cuma dengar. Kalau sakit dia saya datang berdoa. Jadi aku puji Tuhan. Jadi hari itu sebenarnya sudah keluar, gak bisa keluar karena itulah gak bisa bayar itu rumah sakit. Jadi ditunda lagi sehari lagi. Jadi istri saya dipanggil lagi oleh mantu. Pergi ke ke administrasi untuk diselesaikan. Aduh, nggak bisa. Istri saya baru pergi. Tiba-tiba ada satu pendeta datang. Dia mengusul saya. Bapak, saya kontak-kontak kok. Nggak diangkat. Baru dia kontak kawan saya. Bilang, dia ada sakit di rumah sakit. Ya, pendeta itu datang. Besuk saya. Saya biasa sudah keluar. Ya puji Tuhan, itu Tuhan utus pendeta ini membayar. Saya punya administrasinya. Cukup mahal, saudaraku dikasih Tuhan. Gimana saya tetap bersyukur. Karena iman saya bahwa Tuhan tetap menolong pada waktunya. Jadi saudaraku, kami tidak dipermalukan, saudaraku. Ya, Tuhan begitu baik. Zaman dulu kan mulai ada BPJS. Sedikit resep dan bayar rumah sakit begitu membengkak. Dan puji Tuhan, Tuhan tetap menuntun kami walaupun dalam pelayanan jatuh bangun, tetap kami memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan tetap menolong kami. Tetap walaupun kami diperhadapkan banyak masalah dan banyak hal-hal puji-pujian Tuhan bikin dalam kehidupan kami. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya tetap melayani di CSM. Dan saya di CSM mulai, kalau di Jakarta kan mulai dari 1987, kalau di Singapura 1984, Jakarta 1987, dan saya ya 86 atau 87 lah kira-kira. Dan saya mulai masuk di CSM Jakarta 1986 dan sampai hari ini. Puji Tuhan, memang wadah CSM ini wadah yang dipakai secara luar biasa, dan banyak juga rekan-rekan pelaut yang sudah hidup di dalam Tuhan. Entah dia atau tidak kehidupan hidup dalam Tuhan. Akhir-akhir ini kalau tahu saya melayani ke atas kapal, saya melihat banyak pelaut juga sudah rindu berdoa dan berdoa. Sementara kalau kami dulu tidak ada pembekalan apa-apa, ya, sehingga kita jatuh dalam lumpur dosa. Dan saya bersyukur Tuhan mampu mengangkatkan saya sehingga sampai hari ini saya tetap melayani pekerjaan Tuhan. Sebab itu saudaraku dikasih firman Tuhan tadi mengingatkan kita, kalau kita di pihak Allah, siap kekalahan kita. Dan Tuhan
membela. Ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita sudah ada di pihak Allah. Dan yang kedua, kita harus berusaha kalau kita jadi umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan itu ialah orang yang mengambil prakasa untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Walaupun di tengah laut. Sehingga para pelaut, saya bersuka cita bisa bertemu saudara-saudara kita, khususnya Kapten Daniel Pensulu, di mana Kapten ini ya terakhir saya lihat ada di Balai Setir. Nah, waktu itu dia ketuanya. Ya, puji Tuhan, Kat, selamat malam. Kita jumpa lewat Zoom ini. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan singkat saja tadi mengenai 5 ayat tadi. Jadi 3 hal yang orang dibela Tuhan. Yang pertama, kalau kita ada di pihak Allah. Dan yang kedua, kita menjadi umat pilihan. Dan yang ketiga, apapun persoalan masalah kita alami, kita tidak akan terpisah dari kasih Kristus. Karena kita diingatkan oleh firman Tuhan mengucap syukur dalam segala hal apapun yang terjadi. Kiranya inilah firman Tuhan yang singkat ini yang menjadi berkat bagi kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.